Iya, sebenarnya kalau kita menilik niatan awalnya kan untuk kemudian menjaga privasi korban, kemudian Ya. juga meniadakan lah paling tidak kekerasan seksual, terutama di perguruan tinggi. Tapi yang Saya yakin semangatnya 100% pasti mendukung betul, lah dengan ya, semangatnya, ya, begitu semangatnya kan? seperti itu. Tapi kemudian ada frasa-frasa, Nah, paling tidak di pasal 5 ayat 2 lah ya, Fi, ya. frasa yang kemudian multitafsir jadinya. Multitafsir dan saat ini diperbincangkan. Apakah betul hal ini yang kemudian membuat Ijtima Ulama menolak adanya Permendikbud Ya. Ristek nomor 30 tahun 2021 ini. Kita akan bahas langsung mengenai hal ini. Sudah terhubung bersama kami ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis, Ketua MUI bidang dakwah dan juga ukhuwah. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Selamat pagi Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Pak Kiai sudah terhubung juga bersama kami ada Ibu Siti Aminah ini dari Komisioner Komnas Perempuan. Selamat pagi. Selamat Assalamualaikum pagi. Bu. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Kiai. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sehat. saya langsung mau ke Pak Kiai nih Pak Kiai. Jadi bagian mana Pak yang kemudian tidak disetujui? Salah satunya oleh Ijtima Ulama ini. Khususnya di pasal 5 ayat 2 dan 3 pada prinsip seksual konsen bahwa kekerasan seksual itu yang memang konsepnya di feminisme itu kan memang seksual konsen. Semua didaulat menjadi hak perempuan untuk disetujui. Jadi semua kembali kepada hak individu dan penguasaan perempuan terhadap tubuhnya. Di kami lebih dari itu adalah ada beban spiritualnya. Ya, ada pesan norma agamanya yang itu juga dijiwai oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, bahwa pendidikan kita tujuannya adalah mencetak manusia beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Oleh karena itu, lebih daripada soal melindungi korban, menurut kami adalah juga melindungi adalah budaya kita, melindungi adalah harkat martabat manusia, dan tentu karena kami Muslim, perspektif syariat kita itu tidak cukup hanya istilah kekerasan, pun juga bisa dengan kejahatan. Kalau istilah kekerasan yang ada pada pemikiran feminisme itu kan memang masih ambigu di dalam definisinya. Tapi dalam konteks permen ini, kami ingin meluaskan sebenarnya mengakomodir dari konsep kekerasan perempuan, tetapi tidak pada persetujuan. Karena persetujuan sendiri itu mungkin ambigu ya, kapan dia setuju, kapan tidak setuju. Dan apa yang menjadi dasarnya setuju. Nah, itulah yang menjadi perdebatan kita. Bagi norma negara kita, ketuhanan yang Maha Esa, maka konsep setuju itu berdasarkan diantara adalah kerelaan diri, juga ada persoalan norma agama, yaitu dihalalkan oleh agama. Yang kedua tentunya, pengecualian bagi orang yang di bawah umur itu bukan hanya pengecualian, tetapi diberi hukuman lebih berat kepada anak-anak di bawah umur. Itu keputusan hasil ketemunya para ulama Komisi Fatwa Seluruh Indonesia, mengundang perguruan tinggi, mengundang dari perwakilan-perwakilan pesantren. Jadi bahasan kami adalah bahasan insya Allah ya, memahami betul tentang Permendikbud ini dan memahami betul tentang wacana atau pemikiran seksual konsen ini. Pak Kiai, kalau dari saya baca keputusan Ijtima Ulama ini kurang lebih mungkin kalau ditafsirkan gitu ya, mungkin Pak Kiai. Jadi istilahnya itu Permendikbud 30, zina boleh tapi tidak dengan kekerasan, begitulah kurang lebih ya? Enggak gitu. Kita mengapresiasi kepada Kemendikbud yang telah dengan sadar dan dengan cepatnya bagaimana mengatasi kekerasan seksual di kampus. Saya mengapresiasi, kami juga mengapresiasi. Hanya landasan moralnya perlu diperkuat dengan landasan norma keagamaan kami sebagai Muslim, dan kami berkumpul, ya tentu kami menyikapi hal ini. Yang dari awal memang dalam draft pertama belum ada soal ini, tetapi kebutuhan masyarakat untuk menjawabnya, sehingga ada kajian dari Komisi Pendidikan di MUI, juga ada dari para ulama daerah untuk menyikapinya. Artinya kalau persetujuan itu bisa ditafsirkan kepada norma yang ada pada pribadi-pribadi. Sementara kita punya norma nasional,
punya kesepakatan dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila, yang telah menyatukan kita di berbagai unsur dan pemikiran. Kemudian sistem kita sudah jelas bahwa arah pendidikan adalah berakhlak dan iman takwa. Ya, kalau nanti umpamanya ditafsirkan kembali, ya itu penafsiran ya. Tetapi konsep bahwa dia katakan kekerasan atau kita lebih unggul, lebih luasa barangkali kalau kita menyebutnya kejahatan, meskipun bagian teman-teman nggak mau menyebut kejahatan karena masuk dalam bab asusila, bab yang lain. Tetapi kalau ini kita ingin lebih komprehensif di kampus, ya tidak hanya pada kekerasan saja, asusila juga ya diatur gitu loh, sehingga lebih luas, bukan hanya semata-mata melindungi korban, tapi melindungi harkat martabat manusia dan juga menjalankan ajaran agama kita. Ya. Perluasan dan juga kedalaman aturan ini yang kemudian perlu dikaji lagi kalau dari para ulama. Tapi bagaimana dengan Komnas Perempuan, Bu Siti? Kalau Komnas Perempuan memberikan apresiasi atas terbitnya peraturan menteri ini, dan yang harus dilihat sebenarnya peraturan menteri ini harus dipandang sebagai upaya pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara, khususnya perempuan. Karena kekerasan seksual di lingkungan pendidikan atau yang menimpa mahasiswi itu menghambat pemenuhan pendidikan perempuan, yang secara tidak langsung ini akan berakibat pada kualitas sumber daya manusia kita. Kemudian permen ini juga harus dipandang untuk memberikan kepastian hukum kepada pimpinan perguruan tinggi, karena mereka bisa memiliki panduan. Kemudian yang utama sebenarnya adalah menjadi ekosistem pendukung bagi korban kekerasan seksual untuk mengakses keadilan dan pemulihan dan meningkatkan pengetahuan. Nah, yang harus dilihat juga sebenarnya kalau kita saat ini bicara tentang Permen nomor 30, sebenarnya peraturan serupa sudah lahir, yaitu Dirjen Pendidikan Tinggi Islam berupa surat keputusan Dirjen nomor 5494 tahun 2019. Ini untuk perguruan tinggi keagamaan Islam yang ditujukan kepada rektor. Nah, ini sudah ada soal apa itu, Bu? Tentang pedoman pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Juga sudah ada peraturan Mendikbud untuk tingkat SD sampai SMU. Kemudian ada surat edaran dari Badan Standar Nasional Pendidikan terkait permasalahan yang muncul ketika ada ujian berkaitan dengan kekerasan seksual. Jadi Permendikbud ini sebenarnya melengkapi agar sekali lagi peserta didik dan sivitas akademika itu mendapatkan ruang aman dari kekerasan seksual. Pertanyaannya kemudian polemik menjadi sexual consent. Kami juga bertanya-tanya, mengapa setiap kali upaya penghapusan kekerasan seksual itu selalu dibenturkan dengan isu sexual consent. Padahal dalam hukum kita, hal ini hal yang biasa. Contohnya misalnya gini, apakah seseorang boleh masuk ke rumah orang lain? Jawabannya tergantung. Kalau misalnya diizinkan oleh pemilik rumah memasuki pagar, maka itu bukan sebuah perbuatan yang dilarang. Tapi kalau tidak diizinkan, maka itu menjadi perbuatan yang dilarang. Maka kemudian ada misalnya tindak pidana larangan memasuki perkarangan rumah orang lain. Begitu. Itu kan sebenarnya konsen atau persetujuan itu untuk membedakan mana perbuatan yang bisa dikenai sanksi atau perbuatan yang dilarang atau tidak, yaitu pemberian persetujuan, kerelaan dari seseorang. Nah, mengapa untuk isu kekerasan seksual kita selalu mempertanyakan itu, seakan-akan perempuan itu tidak memiliki hak untuk menyatakan saya tidak bersedia gitu. Padahal saya sangat yakin di dalam agama saya hal itu perempuan memiliki hak yang sama untuk menyatakan tidak berkenan atau tidak rela dan tidak setuju. Ya. Bu Siti, ini kan yang kemudian menjadi polemik ini ya, frasa tanpa persetujuan korban yang kemudian tercantum dalam pasal 5 ayat 2. Kita akan bahas hal ini, tapi sesaat lagi ya Pak Kiai dan juga Bu Siti, usai jeda.